hawa nafsu itu diredam, yang ada adalah kedamaian batin, yang ada adalah kedamaian dan cinta dalam berbangsa dan bernegara. Sama-sama kita menjemput keriduan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Tuhan saya, mabnat thariqah yubna ala amraini. Thariqah hadir berdiri atas dua perkara. Yang pertama, ta'zim li awamirillah. Saya kemarin setelah takziah dengan Ki Uyung kemana? Ke Pakijingan, datang ke Cinangka sekitar jam 1. Kemudian menjelang subuh saya berbincang-bincang dengan Abi Cinangka, dengan Abah Usub hatta subuh tiba. Saya tanyakan beberapa masalah tentang akhlak kepada beliau. Ya. Apakah yang menyebabkan thariqah, apakah yang menyebabkan orang-orang thariqah ini sepertinya apa ya? Sepertinya dimensi ibadahnya, dimensi kerohaniannya hanya kasat mata saja, tapi batiniahnya sepertinya sepi dari dimensi-dimensi kerohanian yang lebih baik. Dijawab oleh Abah dengan Buya Cinangka mata Allah Ta'ala bituli hayati kersana Abi Khalil di Lengansari yang saya hormati, kersana Kiai dari Kaduparasi, kersana Pun Guru Gus Ajis, kersana selaku pimpinan Majelis Taklim. Nah tadi ngaranna Kiai meni serem Sultan Persada leres Sultan Zikri. Ini nama yang sangat luar biasa. Nembe begitu mendengar kata Sultan, Majelis Taklim Sultan, berarti ini Majelis Taklim Raja. Mudah-mudahan dengan mensematkan nama Majelis Taklim Sultan Az-Zikri di bawah komandan kersana Kiai Haji Iyung ikhwanuna wa sahibuna, mudah-mudahan diberkahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempatnya diberikan lebih indah, lebih luas, dan mudah-mudahan jamaahnya pun ruhnya sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang saya hormati, pertama puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya di malam yang penuh dengan suasana hujan, kita masih bisa diberikan hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa ta'ala selalu dan senantiasa berjuang untuk selalu mendapatkan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai wujud mujahadatun nufus, berjuang melawan hawa nafsu dalam rangka meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui haul baginda Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani dan baginda Mama Agung Caringin. Dengan keberkahan wali-wali Allah senantiasa bil khusus majlis ini diberkahkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di komplek ini,
Mudah-mudahan mendapatkan imdadnya, limpahan dari keberkahan para wali-wali Allah. Jemaahnya diberikan panjang umur dan berkah rezekinya. Begitu pula kami yang datang nan jauh dari kampung sana, baik dari Cinangka, Pondok Pesantren Al Mubarak di bawah pimpinan guru kami, baik yang dari Kadu Parasi Kiai Mukni, baik dari Abi Khalil. Mereka adalah guru-guru kita, pembimbing ruhaniyah kita. Adab dan tata krama bagaimana kita menjemput keridhaan Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberikan barakah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad, Nabi yang memayungi umatnya, Nabi yang akan memerdekakan seluruh umatnya dari cipratan, dari hantaran api neraka, manakala di dalam hati hamba, di dalam hati umat baginda Nabi tertancap kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Coba La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin rahimakumullah, kenapa di persada ini diangkat tema perayaan haul Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani beserta Mama Agung Asnawi? Ada kalimat yang saya baca dalam kitab Jamiatu Karamatil Aulia, bahwasanya siapakah wali Allah itu? Lalu ada berapa tingkatan wali-wali Allah yang harus dikenal oleh kita sebagai umat Kangjeng Nabi? Dalam kitab Jamiah Karamatil Aulia, yang namanya wali itu levelnya di bawah Nabi. Wali adalah mantawalla. Yang namanya wali adalah orang yang diurus oleh Allah, orang yang diberikan wilayah oleh Allah, orang yang selalu ketataannya selalu kontinu kepada Allah, dan dia tak pernah ada dalam dimensi kerohaniannya sedikit pun untuk melakukan maksiat kepada Allah. Artinya bahwa seorang wali Allah bukan berarti adalah sosok yang tidak pernah melakukan maksiat kepada Allah. Tapi wali Allah adalah orang yang dijaga, dimensi kerohaniannya dijaga oleh Allah, dibimbing oleh Allah, diberikan taufik, wa yudimu taufiqahu, dibimbing taufiknya, dibimbing kerohaniannya ala taatillah, untuk selalu melaksanakan taat kepada Allah. Lalu apa bedanya dengan kita? Sedikit bedanya. Kalau kita mah malam ini taat, beres acara subuh kaberangan. Jadi makom orang mah makom kapeng taat, kapeng maksiat. Kalau makom wali seperti Mama Agung Caringin, ketaatannya kepada Allah kontinu terus ditingkatkan oleh Allah makomnya dari makom satu wali ke makom wali-wali yang lain, sehingga akhirnya seorang Sultanul Aulia Qutbul Ghaus Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani
dimakomkan oleh Allah dalam kitab Khatmul Aulia sampai makom Pardaniyah, makom mengesahkan Allah, makom bersatu dengan Allah, makom wihdatul wujudnya dengan Allah yang sangat luar biasa, sehingga Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani diberi gelar kun bi'idni. Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani karena makomnya yang sangat tinggi, yang tiada makom itu pun dibandingkan dengan wali-wali yang lainnya, maka dia mencapai pada makom qurbu, makom kedekatan dengan Allah, sehingga Allah izinkan kalimat kun biidnillah mak menjadi kun biidni. Beda dengan seorang Nabi Allah Isa alaihissalam, saat dia pun akan melakukan menghidupkan orang mati, mengucapkan kalimat kun biidnillah. Tapi Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seorang umat Nabi, dia sampai kepada makom Pardaniyah hingga diberi gelar kun biidni. Oleh karena hal ini, Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani melahirkan murid-murid yang hebat-hebat. Izinkan saya menyebutkannya. Kita langsung aja kepada Mama Agung Caringin. Mama Agung Caringin alhamdulillah melahirkan murid-murid yang luar biasa. Dari murid-murid Mama Agung Caringin inilah kita bisa belajar bagaimana mengenal Allah dengan kalimat la ilaha illallah. Hanya barangkali ketika para guru-guru kita telah tiada, seperti di Kaduparasi Syekhuna wa Murabbi Ruhina Mama Kaduparasi Parantos Uih karahmat Allah, Mama Kadu Baleor parantos uih tos aya dina alam Allah, aya dina panampian kariduan Allah. Mama Jupri Sukacai, 3 orang jenderal Torikoh inilah yang semuanya diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dari 3 ini melahirkan pula murid-murid yang berlian. Maka dalam salah satu keterangan kitab Anwarul Qudsiyah, bila seorang guru mursyid telah tiada, maka wajib murid siapapun itu mencari mursyid yang baru. Kenapa demikian? Izinkan saya wahai para ikhwan semuanya, andai kata ruhaniyah kita tidak ada yang membimbing, maka kecil kemungkinan ketika kita berzikir itu sangat kecil manfaatnya. Oleh karena dimensi hawa nafsu yang ada dalam pribadi manusia, saat itu tidak ada bimbingan secara lahiriah, baik mengenai adab beribadah kepada Allah, baik adab mengagungkan syariat Allah, baik adab menghilangkan hawa nafsu yang ada di dalam diri manusia. Jika tidak ada pembimbing guru yang zahir, bahwa qalilatul jadwa, manfaatnya ketika kita zikir itu sedikit sekali. Saya menghimbau juga kepada para ikhwan, jika kemudian tidak ada bimbingan secara ruhaniyah, maka wajib bagi seorang salikin mursyid yang baru. Kemarin saya sama Kang Iyung yang dari mana Kang? Mama Pakijingan. Mama Pakijingan Kiai Komarudin Parantos Uih karahmatullah. Ini pun sama yang telah diberikan surat kekhalifahan oleh Abah Kadu Balear pun telah tiada. Sekarang kita nih mau dibawa kemana ini umat? Apakah kita mau berdimensi pada hawa nafsu? Maka ketika guru-guru besar kita telah tiada, wajib bagi seorang salikin untuk memiliki mursyid yang baru. Caranya agungkan syariat, istikharah kepada Allah, kepada siapakah ini adab, kepada siapakah diri kita ini dibina, kepada siapakah ruh ini kita disandarkan, sehingga akhirnya pada saat berwusul kepada Allah, hawa nafsu, dimensi hawa nafsu yang ada dalam pribadi manusia itu bisa diperangi sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah, sehingga pada saat zikir kalimat la ilaha illallah tenggelam di dalam kewahdaniyatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hadirin rahimakumullah, berbicara wali pasti kita akan
karomah wali. Berbicara Nabi pasti akan berbicara dengan mukjizat-mukjizat para Nabi. Berbicara karomah para wali, luar biasa karomah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Saya akan menunda membicarakan masalah karomah Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Jangan-jangan pada saat ini saya sampaikan, akhirnya pada saat kita bermahabbah dengan wali-wali Allah, yang ada dikejar adalah karomah, bukan kecintaannya, bukan dimensi spiritualnya untuk mencapai tingkat kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam salah satu kitab Fathur Rabbani, Tuan Syekh menyampaikan begini, ya akhi, iyyaka an tastab'ida an taqa'a fi akbaril kabair. Wahai saudaraku, wahai murid-muridku, kata Tuan Syekh, iyyaka, jauhilah, takutlah, antas tabida, kau menghitung dirimu, antaqa'a fi akbaril kabair, kau melakukan, tidak pernah merasa diri Anda melakukan dosa besar. Sekalipun Anda melakukan muraqabah, melakukan ibadah kepada Allah siang dan malam, itu belum tentu dimensi hawa nafsu Anda, dimensi kerohanian Anda itu bersih daripada bisikan-bisikan iblis. Kenapa demikian? Karena fa innal ismah lihaqqil anbiya wa rasul. Karena sesungguhnya penjagaan totalitas itu bukanlah hak umat Nabi, tapi penjagaan totalitas hanyalah milik para Nabi dan para Rasul. Sekalipun sudah mencapai tingkat kewalian yang luar biasa, manusia model kita selain daripada Nabi dan Rasul tidak terlepas daripada dimensi hawa nafsu. Tidak terlepas daripada dimensi hawa nafsu. Maka kata Tuan Syekh, fal yakun alal hadar, tetap kita dalam keadaan waspada. Maka siapapun salikin yang melaksanakan zikir kalimat la ilaha illallah, sandarkanlah diri kalian, sandarkanlah hawa nafsu kalian, sandarkanlah dimensi kerohanian itu kepada guru mursyid yang zahir. Kenapa demikian? Khawatir ada bisikan-bisikan hawa nafsu yang kita tidak tahu. Kenapa harus sadarkan kepada seorang guru? Karena guru telah mengalami berbagai pengalaman, guru telah mengalami berbagai dimensi-dimensi kerohanian, begini dan begitu, telah mengalami ujian yang banyak, sehingga guru bisa dicontoh dari sisi spiritualnya. Itu ternyata yang dimaksud dalam kitab Anwarul Qudsiyah. Saya khawatir ketika para guru-guru kita telah tiada, akhirnya kita memiliki prasangka-prasangka masing-masing, prasangka-prasangka praduga berdasarkan perasaannya sendiri, bukan berdasarkan pada referensi yang sah, bukan pada referensi yang telah ada, yang disampaikan oleh guru-guru kita, yang disampaikan oleh Mama Agung, yang disampaikan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir. Tapi yang ada adalah kelembutan-kelembutan hawa nafsu yang dia bercokol keras di dalam diri kita. Maka kata Tuan Syekh, ya jahil, wahai orang yang beribadah tapi bodoh. Ini ada dalam kalimat kaji kitab Fathur Rabbani. Ya. Tuan Syekh menyampaikan, ya jahil, wahai orang bodoh yang ibadah dalam kedunguan, yang ibadah dalam kebodohan. Engkau mengatakan telah sampai kepada makom sesuatu, fa innaka ta'budul khalqa, sebenarnya Anda adalah beribadah kepada makhluk. Ya. Kau
Kau menyebut kalimat La ilaha illallah, Allahu Allah, yang padahal di dalam dimensi kerohanian ada makhluk yang nyelip di dalam diri, di dalam hatinya, sehingga akhirnya wusulnya kepada Allah tersumbat, wusulnya kepada Allah terhambat akibat karena ada nafsu di dalam hatinya. Untuk itu Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani menyampaikan di akhir kalamnya, fal ya akhi fal yakun alal hadar, wahai saudara-saudaraku, wahai murid-muridku, tetaplah kalian waspada, karena penjagaan tidak ada selain daripada Nabi dan para Rasul. Selain daripada itu, Tuan Syekh Abdul Qadir pun dalam manakibnya disampaikan pernah diuji, dites oleh panglimanya iblis, menggoda bahwa kau sudah cukup beribadah, kau tidak usah beribadah, kau tidak usah sholat, kau tidak sudah melaksanakan puasa, kau sudah tidak berzikir, karena kau sudah dijamin oleh Allah untuk masuk surga. Tapi Tuan Syekh tahu bahwa yang menggoda itu adalah bukan siapa-siapa, tapi itu adalah hawa nafsu. Siapakah itu? Iblis yang bersemayam dan dia berinteraksi dengan hawa nafsu dan membenarkan. Oleh sebab itu, di sini dianggap penting bahwa seorang guru, seorang murid untuk mendidik muridnya, seorang murid untuk menyerahkan dirinya agar hawa nafsunya terbina dan terdidik sehingga menjadi baik pada saat dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian yang saya hormati, berbicara karamah Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani dari dimensi akhlak beliau yang sangat mulia. Saya pernah membaca salah satu manakib Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau pernah berpapasan ketemu dengan seorang pemabuk. Saat seorang pemabuk itu ketemu dengan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, di dalam diri Tuan Syekh itu ada hawa nafsu sedikit, merasa dirinya lebih baik dari pemabuk, merasa dirinya lebih hebat dan sudah beribadah kepada Allah. Tapi akhirnya bisikan iblis yang ada di dalam relung dimensi hawa nafsu Tuan Syekh itu diketahui oleh seorang pemabuk dan akhirnya nyinyir kepada Tuan Syekh. Bagaimana seorang pemabuk bilang kepada Tuan Syekh? Ya Tuan Guru, andai kata Allah jadikan aku sepertimu, maka aku akan lebih baik darimu. Andai kata Allah akan jadikan kau seperti diriku, bagi Allah tidak ada yang sulit. Hanya kalimat seperti ini saja Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani nangis dan tobat kepada Allah karena merasa dirinya lebih baik daripada seorang pemabuk. Bisa diambil pelajaran dari kalimat ini, jika saja guru kita, jika segala penghulu guru kita Abdul Qadir Al-Jailani Kutubul Aulia, seorang wali kutub, merasa dirinya lebih hebat, dia melihat dirinya daripada orang lain, lebih melihat bagian-bagian daripada hawa nafsunya daripada melihat orang lain. Lalu kita sebagai siapa? Apa kita lebih baik dari guru-guru kita? Apa kita lebih hebat dari guru-guru kita? Kenapa kadang-kadang kita lebih banyak menilai kekurangan orang lain? Kenapa kadang-kadang kita lebih nyinyir melihat kekurangan orang lain, padahal kekurangan yang sebenarnya itu ada dalam diri kita sendiri? Inilah pelajaran adab Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani penting untuk dipahami oleh kita semua, sehingga akhirnya berbangsa, bernegara, ber-NKRI, berbingkai dalam dimensi Negara Kesatuan Republik Indonesia, NU, Nahdlatul Ulama, Ahlus Sunnah wal Jamaah, haram hukumnya untuk nyinyir kepada siapapun. Kalau mau nyinyir, nyinyirlah diri sendiri. Maka kata orang-orang sufi, kenapa mereka dikatakan orang-orang fuqara? Orang-orang fuqara begini, lebih a'rafu ala uyubin nafsi wala a'rifu ala uyubin nas.
Orang arif billah lebih pandai memandang aib-aib dirinya daripada pandai memandang aib-aib orang lain. Kita mah sebaliknya, lebih pandai memandang aib-aib orang lain daripada pandai dan cerdas memahami aib-aibnya diri sendiri. Sekte Toriko hadir adalah bukan untuk menjadikan manusia itu berpirkoh-pirkoh, bergolong-golong, tapi Toriko hadir dibawa oleh Mama Agung Caringin, dibawa dari gurunya siapa? Sayyiduna Abdul Karim, dibawa juga dari guru-gurunya, adalah bagaimana umat siapapun itu, bagaimana dia bersatu dalam payung kedewasaan, dalam payung kedermawanan, dalam payung kebijaksanaan, sehingga Toriko bukan untuk memecah belah, tapi Toriko adalah bagaimana untuk mempersatukan umat. Jika bodoh, ayo ajak belajar. Jika dia pemabok sekalipun, jangan dianggap hina, karena siapa tahu si pemabok itu pada suatu saat meninggal, dia diberikan hidayah dan taufik dan mengalami dia diberikan taufik hidayah husnul khatimah. Kita pun yang sekarang la ilaha illallah berzikir sekeras mungkin seakan-akan tembus langit ketujuh, tapi ada dimensi hawa nafsu. Jangan-jangan di akhir hayat kita Allahumma ba'idna, Allahumma ba'idna, Allah wariskan kepada kita su'ul khatimah. Allahumma na'udzubillah, Allahumma na'udzubillah. Hadirin rahimakumullah, berbingkai dalam berbangsa dalam bingkaian NKRI, ketika kita sering karena memang Android, baik itu melalui TikTok ataupun melalui YouTube, sudah mulai berbagai paham masuk, serangan-serangan secara itu kaji secara media, perang antar media barangkali mungkin sudah sampai pada waktunya. Nyinyir dalam berbangsa, nyinyir dalam bernegara, nyinyir perbedaan paham. Sebaiknya inilah adalah di sini dakwahnya orang-orang Toriko. Dakwahnya orang Toriko bagaimana hawa nafsu itu dihilangkan, hawa nafsu itu diredam, yang ada adalah kedamaian batin, yang ada adalah kedamaian dan cinta dalam berbangsa dan bernegara. Sama-sama kita menjemput keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Tuhan saya, mabnat Toriko yubna ala amroini, Toriko hadir berdiri atas dua perkara. Yang pertama, ta'zim li awamirillah. Saya kemarin setelah takziah dengan Ki Uyung kemana? Ke Pakijingan, datang ke Cinangka sekitar jam 1. Kemudian menjelang subuh saya berbincang-bincang dengan Abi Cinangka, dengan Abah Usub hatta subuh tiba. Saya tanyakan beberapa masalah tentang akhlak kepada beliau. Apakah yang menyebabkan Toriko, apakah yang menyebabkan orang-orang Toriko ini sepertinya sepertinya dimensi ibadahnya, dimensi kerohaniannya hanya kasat mata saja, tapi batiniahnya sepertinya sepi dari dimensi-dimensi kerohanian yang lebih baik. Dijawab oleh Abah dengan ilhamnya, karena kebanyakan para ikhwan Toriko tidak mengagungkan syariat. Kebanyakan kita melihat gaya zikirnya la ilaha illallahnya, tapi pengagungan terhadap syariat itu sendiri itu kadang-kadang tidak dihadirkan di dalam dimensi kerohanian kita. Maka wajar ketika Toriko itu tidak tampil dijadikan sebagai akhlak dalam pribadi kita. Sepertinya akhlak dan pribadinya jauh. Jangan-jangan kembali kepada asas Toriko, mabnat Toriko yubana ala amroini,
ta'lim li awamillah. Kalau seorang salik, maka dia wajib mengagungkan syariat agama. Di antaranya sholat, belajar ngaji. Di antaranya memahami ilmu thariqah, bukan pada dimensi suaranya saja, tapi dimensi suara batinnya, yaitu memahami akhlaknya, memahami ruhnya, memahami imdadnya, sehingga pada saat orang berzikir pun semakin tua semakin dia diberikan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mabna thariqah wasyafaqah li khalqi. Ramah terhadap sesama, ramah terhadap siapapun, sopan terhadap siapapun, bergaul dengan siapapun, tapi ketika pun bergaul mengajak orang ke jalan Allah, bukan menjadikan umat terkotak-kotak. Ramah thariqah itu asyafaqah li khalqi, welas, ramah dengan siapapun. Yuk ajak siapapun, tidak nyinyir kepada siapapun, apalagi nyinyir kepada negara. Awas, berhati-hati, jangan sampai orang-orang thariqah terbawa oleh golongan sepihak, yang sepihak itu suka nyinyir terhadap negara. Pemimpin itu juga sama, manusia, ada salahnya, tapi juga mungkin jangan dibilang salahnya, juga ada baiknya. Pemimpin adalah manusia biasa, bukan malaikat. Ada benarnya, tapi juga ada salahnya. Pada saat salah jangan dinyinyir, lebih baik diingatkan secara baik. Itulah orang thariqah. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan keberkahan guru-guru kita, keberkahan wali-wali Allah sebagai Gausul Zaman, Gausul A'zam Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, imdadnya, nafahatnya, asrariyahnya, anwariyahnya sampai ke majlis ini, sampai ke tempat kampung Persada ini, imdadnya Mama Agung Asri sampai ke sini, sehingga dimensi kerohanian kita dibimbing melalui cahaya-cahaya kewaliannya, hatta kita menjadi manusia yang diberikan akhlak yang baik oleh Allah, dijadikan akhlaknya yang ruhama sesama, yang diberikan kesabaran yang luar biasa, dan dijadikan manusia yang selalu ingat dan mengingatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saling tasamuh sesama, saling memaafkan, saling mendoakan, sehingga kalimat yang sangat baik yang sering kami jawamkan di pondok, Allahumma bil ummata Muhammad, Allahumma arham ummata Muhammad, ya Allah ampuni umat Muhammad, Allahumma arham ummata Muhammad, ya Allah rahmati umat Muhammad siapapun dia, Allahumma aslih ummata Muhammad, ya Allah selesaikanlah, baguskanlah akhlak umat Muhammad, Allahumma jebur ummata Muhammad, ya Allah jika umat Muhammad lagi dalam keadaan kebingungan, ujbur ummata Muhammad, lain jubur. Dia jari malah jubae, namun jari iya jeng marosid, lamun ngomong bur beta ingat kana jubur, lain eta tarosid, lain eta ya. Ujbur ditambal, kebutuhannya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta akhirnya ini luar biasa. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, ya Allah gagahkanlah Islam wal muslimin, gagahkanlah orang-orang Islam. Dan ini doa thariqah ternyata. Mudah-mudahan Kak Iyung hampura abdi, hampura bisi penyampaiannya kurang pas, kurang senada, kurang menyentuh, kiranya barangkali mohon pintu maaf yang sebesar-besarnya. Tapi sebagai sesama ikhwan, yuk kita persamakan persepsi, beda sedikit wajar. Ayo ajak jemaah untuk paham agama, untuk paham keutuhan berbangsa, untuk paham bahwa kita adalah dibingkai oleh kesatuan, dan kesatuan Indonesia dibingkai dalam wadah Republik Negara Kesatuan Indonesia, sehingga perpecahan di antara kita itu sudah tidak ada. Kembalikan kepada asal thariqah hadir mabna ala mukhalafatil hawa. Thariqah menyebarkan kebaikan, bukan mengenduskan kenyinyiran kepada sesama.
Toriko hadir untuk mengagungkan syariat agama, bukan meniadakan syariat agama. Toriko hadir mengagungkan syariat agama, bukan pula menghapus syariat agama. Toriko hadir untuk berbaik dalam berbangsa, bukan untuk siling ejek sesama anak bangsa. Hadirin rahimakumullah, ini sajalah yang dapat saya sampaikan karena waktu yang sudah cukup. Kasihan guru-guru kita. Mudah-mudahan kalaupun sedikit ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan, dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.